Hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini aku mau ngolah daging sapi lagi. Kali ini aku mau masak sate goreng yang bikinnya itu simple banget tapi rasanya tuh enak banget. Nah, mumpung udah mau lebaran haji, insya Allah kita semuanya dapat daging kurban. Yuk, save resepnya. Nanti kalau udah dapat dagingnya, silahkan dicobain resep ini ya. Daripada berlama-lama, yuk kita langsung aja ke resepnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin setengah kilogram daging sapi. Aku udah cuci bersih. Kemudian daging sapinya ini bakal aku potong dadu-dadu. Aku saranin teman-teman kalau misalnya dapat daging kurban terus ketemu ini yang bagian putih-putihnya, ini kita buang aja ya karena sumpah ini tuh keras banget. Tapi untuk dagingnya tuh sumpah ya ini tuh lembut banget. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya ini bagian apa, aku nggak bisa jawab ya karena aku tanya sama penjualnya juga dia nggak tahu ini bagian apa. Nah, untuk ukuran daging sapinya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Aku saranin jangan terlalu tebal-tebal, kira-kira hasilnya itu seperti ini. Misalnya teman-teman mau yang kita potong tebal-tebal gitu, aku saranin pakai daging khas dalam karena itu super lembut banget dagingnya. Nah, kalau udah selesai motong-motong dagingnya, langsung aja pindahin ke dalam wadah. Lalu kita marinasi menggunakan ini ada gula merah, kemudian ada bawang putih yang aku haluskan tapi nggak terlalu halus. Di sini ada bawang putih juga. Setelah itu ini ada ketumbar bubuk dan lada bubuk. Kalau misalnya semua bahan ini udah masuk, aduk hingga semuanya tercampur merata sambil dipijat-pijat ya, supaya bumbunya lebih meresap ke dalam dagingnya. Kira-kira udah tercampur merata, kita panaskan penggorengan. Langsung aja kita masukkan ya. Ini posisi apinya udah hidup. Ini dagingnya mau aku oseng-oseng sebentar sampai mengeluarkan harum yang enak banget. Ini kita cukup oseng-oseng sekitar 4 atau 5 menitan atau sampai si dagingnya sedikit berubah warna dan kayak keluar-keluar airnya gitu. Kalau keadaannya udah seperti ini, boleh dimasukkan secukupnya air putih atau sampai di atas permukaan sapinya. Atau kalau misalnya teman-teman mau pakai takaran, bisa pakai aja 800 ml. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata ya. Nah, di sini aku lupa banget masukkan rempah-rempahnya. Di sini ada daun salam, kemudian ada serai yang aku geprek. Nah, ini diaduk-aduk sebentar dulu ya supaya semuanya tercampur merata. Nah, misalnya teman-teman pas ngerebus sapinya di atasnya tuh keluar kotoran, ini langsung dibuang aja ya. Karena ini tuh kotoran dari darah-darahnya keluar, tapi ini nggak apa-apa, ini langsung kita buang aja. Setelah itu diaduk hingga semuanya tercampur rata dan dimasak sampai si kuahnya ini setengah menyusut. Setelah kuahnya setengah menyusut seperti ini, langsung kita aduk-aduk sebentar ya supaya bawahnya ini nggak gosong. Setelah itu langsung aja kita masukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya di sini ada kaldu sapi, kemudian ada garam dan kecap manis. Setelah semua seasoning ini masuk, aduk hingga semuanya tercampur rata dan dimasak sampai kuahnya ini benar-benar menyusut. Tapi jangan lupa sambil diaduk-aduk ya supaya matang merata dan bawahnya itu nggak gosong. Oh ya, di sini juga aku tambahkan dengan secukupnya minyak goreng sekitar 4 atau 5 sendok makan supaya rasanya itu lebih enak ya. Nah, kalau udah kering seperti ini udah siap disajikan. Ini tuh rasanya enak, pasti enak, semuanya suka. Nah, ini dagingnya mau aku langsung pindahkan ke dalam piring saja aja. Setelah dagingnya ini udah dipindahkan ke dalam piring, ini bakal aku taburkan dengan secukupnya irisan cabai merah keriting, cabai hijau rawit, dan secukupnya bawang merah. Untuk bawang dan cabainya ini keadaannya masih mentah dan gak ada campuran apapun itu. Nah, gimana bikinnya, gampang banget kan? Ini dijamin empuk banget. Yang penting tadi bagian-bagian putihnya nggak kita masukkan ya. Langkah pertama di sini aku udah didihin air putih. Kalau airnya udah mulai mendidih, boleh dimasukkan 500 gram daging sapi. Nah, ini nggak usah kita kasih rempah-rempah atau bumbu yang lainnya. Ini kita masak sampai airnya benar-benar mendidih dan kotorannya itu banyak keluar. Nah, kalau airnya udah mendidih seperti ini, kotorannya juga udah banyak keluar kayak gini, ini boleh ditiriskan dulu, kita buang airnya, kemudian ganti lagi ya airnya. Setelah airnya ini diganti, ini direbus kembali, ini direbus minimal 5-7 menit atau sampai airnya ini benar-benar mendidih dan sapinya atau daging sapinya ini matang. Kalau sudah seperti ini udah cukup, airnya ini boleh disimpan untuk jadikan kaldu sapi, tapi di sini aku nggak mau pakai ya. Nah, kalau udah selesai, ini dagingnya aku dinginkan dulu, setelah itu aku potong-potong dadu-dadu kecil seperti ini. Bisa dilihat dari video. Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja, tapi aku sarankan untuk ukurannya jangan terlalu besar ya, cukup seperti ini aja. Kalau semua daging sapinya ini udah selesai dipotong-potong, ini boleh dipindahkan ke dalam mangkuk ataupun wadah yang lainnya. Nah, ini pelengkapnya di sini aku punya tahu goreng sekitar 7 buah. Untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu jadi aja, beli di pasar, aku beli seharga Rp5.000. Untuk tingkat kepedasannya disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Jadi ini kita bisa request ya ke pedagangnya mau pedas apa enggak. Panaskan penggorengan, kemudian masukkan bumbu halusnya ini, kita oseng-oseng sebentar sampai harum dan berubah warna.
Cara ini supaya bumbunya ini lebih hilang kadar airnya, jadi nanti pas kita masukkan minyaknya, kadar airnya itu sudah menyusut. Nah, kalau bumbunya sudah berubah warna serta udah kering, boleh ditambahkan secukupnya minyak goreng. Untuk minyak goreng ini aku pakai minyak goreng bawang atau minyak bawang. Untuk teman-teman yang gak punya, boleh dipakai minyak goreng biasa. Boleh ditambahin rempah-rempah seperti serai, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk atau dioseng-oseng. Ini dimasak sampai kadar minyaknya itu banyak keluar. Nah, kalau keadaannya udah seperti ini, dagingnya boleh dimasukkan, tahunya juga boleh dimasukkan. Ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, ini boleh dimasukkan air putih sekitar 800 sampai 1000 ml atau sampai di atas permukaan sapi dan tahunya. Ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah itu aku tambahkan lagi rempah-rempah seperti 2 bunga lawang dan secukupnya kayu manis. Setelah itu aduk merata dulu. Kemudian boleh dimasukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya di sini aku hanya menggunakan gula merah dan kaldu sapi. Alasan aku nggak pakai garam karena kalau misalnya kita beli bumbu dari pasar, bumbunya itu udah asin ya teman-teman. Jadi cukup pakai 2 bahan ini, gula merah dan kaldu sapi aja ya. Nah, setelah kedua bahan ini dimasukkan, ini diaduk hingga semuanya tercampur rata dan dimasak sampai gulanya ini larut. Nah, kalau misalnya gulanya ini udah larut, boleh dimasukkan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kalau misalnya santannya udah masuk, ini terus diaduk-aduk, jangan sampai ditinggalkan supaya santannya ini nggak pecah ya. Kemudian ini tetap dimasak sampai si santannya itu benar-benar mendidih dan sedikit menyusut. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa dicek rasa. Kalau misalnya rasanya masih kurang oke, boleh ditambahkan seasoningnya. Tapi ini udah oke, ini boleh langsung siap disajikan. Gimana bikin gulai sapi campur tahunya? Gampang banget kan? Ini dipastikan rasanya tuh enak, pakai banget. Setelah gulainya dipindahin ke piring, aku taburi dengan secukupnya bawang goreng. Ini bawang gorengnya agak gosong, tapi jangan salah fokus ya. Untuk penasaran gimana rasanya, yuk save resepnya. Silahkan dicobain resep ini ya. Langkah pertama, di sini aku udah siapin 500 gram daging sapi. Daging sapinya udah aku iris tipis-tipis kayak gini, tapi untuk ukurannya agak kecilan ya. Untuk teman-teman yang mau lebarnya itu agak besar, silahkan ya. Tapi untuk tipisnya jangan terlalu tebal, cukup kayak gini aja ya. Nah, ini tuh boleh disisihkan dulu. Setelah itu di sini aku juga udah siapin bumbu-bumbunya. Ini untuk ngerebusnya ya. Di sini ada bawang putih yang udah dihaluskan, kemudian ada garam dan ketumbar bubuk. Setelah itu panaskan secukupnya air putih, dikira-kira aja. Kemudian masukkan rempah-rempah daun seperti serai, daun salam, daun jeruk. Kemudian masukkan dagingnya, setelah itu masukkan bumbu yang tadi, yang 3 bahan tadi itu. Setelah itu diaduk hingga semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini dimasak sampai si airnya itu benar-benar menyusut atau sampai dagingnya ini matang. Nah, kalau kayak gini juga udah oke banget, yang penting dagingnya matang, ini boleh dibuang airnya, kemudian dibersihkan dagingnya ya. Setelah dagingnya dingin, ini mau aku tumbuk dulu atau aku toko, aku menggunakan lesung karena aku nggak punya ulekan. Untuk noko ataupun kita tumbuk, jangan sampai dia hancur, cukup sampai dia pipih aja dan mudah disobekkan ya. Nah, karena ini masih kurang, ini bakal aku tokok lagi. Nah, kayak gini ya. Kira-kira hasilnya itu seperti ini, lakukan sampai selesai. Kalau semua dagingnya ini udah ditumbuk ataupun ditoko, ini langsung digoreng aja. Di sini aku ngegorengnya dengan secukupnya minyak goreng. Minyaknya nggak aku banyak-banyak, aku pakai secukupnya aja. Kira-kira minyaknya itu segini, langsung aja dimasukkan dagingnya. Untuk dagingnya ini aku 2 kali goreng, nggak aku masukin semuanya. Ngegorengnya cukup menggunakan api yang sedang cenderung besar. Ini digoreng sampai dagingnya itu kering, tapi jangan sampai gosong ya, nanti pahit loh. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya lebih merata dan warnanya juga lebih merata. Kalau sudah kering kecoklatan seperti ini udah boleh diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng semua dagingnya sampai selesai. Setelah itu ini aku siapkan bumbu dendengnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, kemudian ada cabai merah keriting dan cabai hijau keriting. Karena di sini cabai merah keritingku habis, nggak cukup banyak, jadi aku mix dengan cabai hijau ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai cabai merah aja boleh, pakai cabai hijau aja juga boleh banget ya. Kemudian di sini juga ada larutan air asam jawa. Ini yang bikin nanti dendengnya makin sedap. Yuk langsung aja kita masak ya. Panaskan secukupnya minyak goreng. Ini minyak yang habis menggoreng daging tadi. Tumis semua bahan kecuali larutan asam tadi itu nanti kita masukkannya belakangan ya. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau misalnya minyaknya kurang boleh dimasukkan lagi, boleh ditambahkan lagi ya, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Secukupnya aja atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur rata dan masak sampai bumbunya ini harum serta bumbunya ini hampir matang ya.
Nah, kalau bumbunya udah hampir matang seperti ini, boleh dimasukkan larutan air asam jawanya, kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata. Setelah itu langsung aja kita masukkan seasoningnya. Di sini ada kaldu ayam yang 500-an satu bungkus. Kemudian aku masukkan secukupnya garam. Aku hanya pakai 2 bahan ini aja, nggak aku tambahin yang lainnya. Tapi untuk teman-teman yang mau tambahin gula pasir silahkan ya, itu opsional. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata dan dimasak sampai bumbunya ini benar-benar matang dan pecah minyak. Tandanya pecah minyak itu, minyaknya itu banyak keluar ke atas permukaan dan bumbunya ini matang ya. Nah, kira-kira itu seperti ini, minyaknya udah banyak keluar, bumbunya udah matang, rasanya juga udah enak banget, langsung aja masukkan dagingnya. Aduk hingga semuanya tercampur merata, ini nggak usah dimasak terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja si bumbunya. Ini udah siap disajikan loh. Gimana bikinnya? Gampang banget kan? Yuk save resepnya, nanti kalau udah dapat daging kurban, insya Allah langsung aja dibikin ini. Ini tuh enak banget, dagingnya itu super lembut, tapi ada garing-garingnya dikit. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silakan dicobain resep ini ya. Pertama, di sini aku udah siapin 500 gram daging sapi. Untuk bagiannya aku nggak tahu ya, karena aku tadi nanya sama penjualnya. Dia nggak tahu juga ini bagian apa. Yang penting ini daging sapi. Untuk resep ini, aku rekomendasikan menggunakan daging sapi khas dalam karena ada lemak-lemaknya gitu. Walaupun dipotong agak tebalan, hasil akhirnya itu pasti lembut banget. Nah, setelah itu daging sapinya ini bakal aku iris tipis-tipis, tapi nggak usah terlalu tipis. Kayak gini boleh, ditebelin lagi sedikit juga boleh, tapi jangan terlalu tebal ya, nanti hasilnya keras. Nah, ini dilakukan sampai semua daging sapinya selesai dipotong. Usahakan kita menggunakan pisau yang tajam ya, supaya lebih mudah untuk motong-motongnya. Kalau udah selesai, ini boleh dipindahkan ke dalam mangkuk ataupun wadah seperti ini. Ini daging sapinya mau aku marinasi. Masukkan bawang putih yang udah dihaluskan, kemudian di sini juga ada jahe yang dihaluskan. Setelah itu ada ketumbar bubuk, garam, dan saus tiram. Untuk banyaknya ini bisa dilihat di video atau langsung cek kolom deskripsi yang ada di bawah video ini ya. Aku bakal ketik dan kasih resepnya secara detail. Nah, kalau semua seasoning udah masuk, ini diaduk hingga semuanya tercampur rata. Pastikan tangannya udah dicuci bersih ya. Ini kita sambil pijat-pijat atau kayak tekan-tekan gitu supaya bumbunya lebih meresap. Kalau sudah, boleh diamkan minimal 1 jam di dalam kulkas. Sambil marinasi daging, kita siapkan bumbu lainnya. Di sini ada bawang merah. Untuk bawang merahnya cukup diiris tipis-tipis aja. Setelah itu, ini ada bawang putih. Untuk bawang putihnya nggak usah terlalu banyak. Untuk bawang putihnya juga sama ya, kita iris-iris juga. Kemudian di sini ada 100 gram cabai hijau keriting. Ini udah cukup pedes ya, karena cabainya ini agak tua, jadi rasanya tuh agak pedes-pedes gitu. Untuk yang suka pedes banget atau yang suka lebih mantul gitu, boleh ditambahin dengan cabai rawit. Nah, kalau misalnya semua bahan-bahan ini udah selesai dipotong-potong, ini boleh disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita siapkan penggorengan, kemudian panaskan secukupnya minyak goreng, gak usah terlalu sedikit dan gak usah juga terlalu banyak ya. Kalau minyaknya udah panas, kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ini hingga harum dan sedikit berubah warna, sedikit layu gitu. Nah, kalau misalnya bawang putih dan bawang merahnya ini udah harum, udah berubah warna sedikit layu seperti ini, daging yang udah kita marinasi tadi langsung aja dimasukkan. Setelah itu diaduk hingga semuanya tercampur merata dan dimasak sampai si dagingnya itu berubah warna sedikit pucat. Sesekali jangan lupa diaduk-aduk supaya bawahnya ini nggak gosong ya. Nah, kalau dagingnya udah berubah warna kayak gini, udah pucat, boleh dimasukkan larutan air asam jawa. Untuk takarannya aku catat di video ya. Setelah itu ada gula merah, boleh digantikan dengan gula pasir dan 1 bungkus kaldu sapi. Aduk hingga semuanya tercampur merata dan masak sampai dagingnya itu sedikit kering atau setengah kering. Jangan lupa sesekali diaduk merata supaya nanti matangnya merata dan keringnya juga merata ya. Nah, ini udah mulai agak kering, kuahnya ataupun airnya udah sedikit menyusut, ini tetap dimasak. Kita masak menggunakan api yang besar juga nggak apa-apa ya, yang penting sesekali diaduk-aduk supaya bawahnya ini nggak gosong. Nah, ini udah mulai agak kering banget. Tuh, bisa dilihat dari video. Nah, kalau misalnya udah kering banget kayak gini, udah banyak keluarin minyak, cabai hijau yang udah kita iris-iris tadi boleh langsung dimasukkan aja. Setelah masuk, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata dan masak sampai si cabainya ini matang ataupun berubah warna. Berubah warnanya itu agak kecoklatan gitu ya, bukan yang kayak layu gitu. Karena si cabai hijaunya ini agak langu, jadi kita masaknya cukup lama sekitar 3 atau 4 menitan. Nah, kira-kira hasilnya tuh seperti ini, cabainya udah matang, tandanya dagingnya juga udah matang. Langsung aja kita pindahkan ke dalam piring saji. Sebelum diangkat, harus kita koreksi rasanya dulu ya, kalau udah enak baru siap disajikan. Nah, ini dia daging goreng ketumbar cabai hijaunya. Rasanya tuh enak banget, lembut, bisa dilihat dari video. Tapi ini panas ya, jangan salah fokus. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silakan dicobain resep ini ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.